Om Swastiastu, pada kesempatan kali ini kami dari SGDB 8 akan mempresentasikan student project dengan judul Analisis Bekas Gigitan. Yang pertama adalah latar belakang. Bite mark adalah suatu bentuk jejas yang memiliki pola sesuai dengan konfigurasi gigi pelaku maupun kombinasi dari konfigurasi gigi dan benda lain yang ada di mulut dari pelaku. Dengan menggunakan prinsip ini, odontologi forensik dapat mengidentifikasi atau mengecualikan tersangka dengan membandingkan bekas gigitan yang sebenarnya dengan bekas gigi di mulut. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Adapun tujuannya, dan berikut merupakan manfaat dari penulisan student project kami. Kenalkan, nama saya Jos David dengan 3 digit NIM terakhir 074. Jadi, ilmu kedokteran gigi forensik merupakan cabang dari kedokteran gigi yang berkaitan dalam identifikasi korban untuk kepentingan hukum. Beberapa bagian yang dipelajari seperti anatomi, maksilofasial, dan juga odontologi forensik. Kenalkan, nama saya Vanessa L. SIM 121. Kasus pertama yang terdokumentasi dengan baik adalah kasus Agrippina yang ingin mempertahankan posisinya sebagai istri kaisar dengan menyingkirkan Lolia Paulina yang merupakan mantan istri Claudius pada 66 tahun sebelum Masehi. Paulina dibunuh oleh prajurit Agrippina dan kembali dengan fitur wajah yang terdistorsi sehingga tidak dikenali. Dirinya dinyatakan meninggal setelah dilakukan identifikasi susunan gigi oleh Agrippina yang ingat bahwa Paulina memiliki gigi yang unik. Kasus ini menjadi kasus pertama di mana identifikasi gigi digunakan dalam sejarah odontologi forensik. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Yurati Hendira Putri NIM 174. Jadi untuk objek pemeriksaan dilakukan untuk menentukan ras, usia, dan juga jenis kelamin. Selanjutnya terdapat pemeriksaan morfologi, pemeriksaan karakteristik gigi. Gigi seringkali digunakan sebagai pengganti tulang dalam kondisi jenazah yang kurang baik. Perkenalkan, nama saya Aldan Jirali Akemah dengan 3 digit terakhir NIM 097. Karena gigi sebagian besar terdiri dari bahan anorganik sehingga ia tidak mudah rusak. Jaringan keras yang pertama yaitu enamel, yaitu lapisan gigi yang paling luar letaknya, dan terdiri dari 96% mineral kalsium fosfat kristal hidroksiapatit. Sehingga enamel ini sangat keras dan tahan terhadap gaya mekanis, misalnya saat pengunyahan. Dan enamel juga tahan terhadap asam, sehingga enamel melindungi gigi dari keropos, aus, dan juga karies gigi. Kemudian lapisan keras yang kedua adalah dentin, yang terletak di bawah enamel yang keras namun elastis. Dia sangat pekat terhadap sentuhan, dan karena dia elastis, dia lebih lembut, dan oleh karena itu lebih mudah rusak daripada enamel. Kemudian lapisan keras yang ketiga adalah sementum. Strukturnya menyerupai tulang, dan dia menutupi keseluruhan akar gigi. Dia berfungsi untuk sebagai perekat serabut ligamen periodontal yang mempertahankan hubungan gigi dengan tulang alveolar dan jaringan sekitarnya. Kemudian jaringan ikat lunak, yaitu pulpa gigi, itu berukuran sangat kecil, namun dia berisi pembuluh darah, saraf, dan juga pembuluh limfe. Maka karena itu ia sangat pekat terhadap suhu dan zat kimia. Pulpa juga memenuhi fungsi sensoris dan nutrisi dari gigi. Kemudian kita lanjut ke keuntungan gigi dalam identifikasi forensik. Sangat mampu dimanfaatkan dalam forensik karena yang pertama, gigi itu variasinya berbeda-beda pada setiap manusia, sehingga kemungkinan ada 2 manusia yang memiliki gigi sama hanyalah 1 berbanding 2 miliar. Mulai dari bentuk morfologi, ukuran, posisi, susunan, maupun jarak antar gigi. Kemudian letak anatomis gigi itu terlindungi oleh otot-otot bibir dan pipi, sehingga kalau ada trauma, akan mengenai otot-otot tersebut terlebih dahulu. Dan gigi masih utuh. Kemudian gigi juga tahan terhadap suhu tinggi, ledakan, dan dekomposisi postmortem. Di mana struktur gigi mampu tahan atau misalnya terbakar terhadap panas yang mencapai 400 derajat Celcius, itu tidak akan rusak dalam keadaan masih tertanam dalam tulang rahang. Struktur gigi juga akan tetap tidak rusak meskipun terendam 1-4 minggu di dalam air laut. Selain itu, gigi juga tahan terhadap asam kuat, di mana ada contoh kasus gigi seorang korban pembunuh berantai yaitu John Hay di Inggris tetap utuh meskipun tubuh korban direndam dalam drum berisi asam sulfat. Kemudian anomali gigi dan komposisi tulang rahang yang khas itu sering tetap dapat terlihat pada foto ronsen, meskipun misalnya ada pecahan-pecahan tulang rahang di dalam foto ronsen tersebut. Selain itu, gigi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengambilan sampel DNA, dapat dipakai untuk memperkirakan usia kronologis seseorang melalui tingkat maturitas atau kedewasaan gigi. Kemudian dapat digunakan juga untuk pemeriksaan golongan darah. Perkenalkan dokter, nama saya Sarah Semakarisa dengan 3 digit NIM terakhir 134. Identifikasi pada hakikatnya adalah sebuah kegiatan memeriksa dan menganalisis seseorang ataupun suatu benda untuk menetapkan identitas hal tersebut. Identifikasi forensik biasanya dilakukan oleh gabungan dari aparat hukum, ahli forensik, dan spesialis tertentu lainnya. Metode identifikasi terbagi menjadi 2, yaitu metode identifikasi primer yang lebih global dan efektif, dan metode identifikasi sekunder. Identifikasi korban biasanya paling sering dilakukan pada korban bencana massal untuk mengenali korban yang ada. Setelah dilakukan identifikasi, nantinya akan dilakukan upaya merawat, mendoakan, dan juga menyerahkan kepada pihak keluarga. Proses identifikasi menjadi sangat penting karena berguna untuk menganalisis penyebab kejadian dan juga memberikan ketenangan kepada pihak keluarga korban. Akan sulit dilakukan identifikasi apabila visual korban tidak dikenali. Oleh sebab itu digunakanlah metode identifikasi primer dan juga sekunder. Metode identifikasi primer terdiri dari DNA, sidik jari, dan juga odontologi atau gigi. Sedangkan metode identifikasi sekunder terdiri dari barang kepemilikan atau properti dan temuan serta data medis.
Banyak sekali pengertian bite mark, salah satunya adalah tanda yang dihasilkan oleh gigi, baik hanya gigi itu sendiri ataupun kombinasi gigi dengan bagian mulut lainnya. Terdapat berbagai macam klasifikasi bite mark, secara umum dibagi menjadi manusia dan bukan manusia, sedangkan berdasarkan penyebab dibagi menjadi non-kriminal, kriminal, ofensif, dan defensif. Kemudian terdapat 7 jenis bekas gigitan, hemorrhage, abrasi, memar, laserasi, insisi, avulsion, dan artefak, dan berdasarkan klasifikasi ABFO dibagi menjadi 4 kelas. Kelas pertama yaitu bekas gigitan menyebar, kelas kedua itu tanda gigitan parsial, kelas ketiga mencakup karakteristik individu maupun kelas, yang ini merupakan pembuktian yang paling efektif dan paling besar, sedangkan kelas terakhir, kelas 4, tidak terdapat karakteristik kelas maupun karakteristik individu. Perkenalkan, nama saya Niko Puntario Pramana Putri dengan 3 digit yang terakhir 065. Untuk bekas gigitan pada manusia ada 2 jenis. Yang pertama adalah gigitan oklusi karena gigi masuk ke dalam kulit. Luka akibat gigitan oklusi ini umumnya memiliki pola luka elips atau sirkular yang terbagi menjadi 2 bagian berbeda yang mewakili 2 kuman. Jenis kedua adalah tanda gigi bertahan ketika terserang oleh bagian tubuh lain. Bekas gigitan pada manusia dapat ditemukan di hampir seluruh bagian tubuh. Namun, wanita yang mengalami serangan seksual paling sering terdapat bekas gigitan pada bahu, payudara, puting payudara, abdomen, bagian belakang tubuh, paha, dan ekstremitas bawah. Sementara itu, bekas gigitan pada pria yang terjadi akibat perkelahian dan kekerasan terdapat pada telinga, tangan, ekstremitas atas, dan bekas gigitan pada bagian tangan dalaman bisa terjadi akibat melakukan pertahanan terhadap penyerang menggunakan tangan. Lain halnya dengan bekas gigitan hasil selama kegiatan seksual homoseksual, bekas gigitan ini terlihat pada daerah ketiak, belakang tubuh, bahu, dan genitalia. Selanjutnya adalah bekas gigitan pada child abuse. Bekas gigitan kekerasan anak sering berubah seiring dengan bertambahnya umur anak. Bekas gigitan pada bayi cenderung bersifat menghukum atau sebagai hukuman dan sering terkonsentrasi pada bagian pipi, lengan, bahu, genitalia, dan bokong. Halo, perkenalkan nama saya Shantika Pia Rahmawati dengan NIM 106. Kali ini saya akan membahas tentang gigitan hewan peliharaan, khususnya anjing. Analisis bekas gigitan tentunya dimulai dengan mengidentifikasi apakah bekas gigitan ditimbulkan oleh manusia atau hewan. Sebagian besar kasus gigitan hewan terjadi tanpa adanya instruksi pemelihara dan dilakukan oleh hewan anjing. Pada bekas gigitan anjing dapat terlihat pola klasik luka akibat gigitan yang disebut dengan a hole and a tear. Hole artinya lubang dihasilkan oleh kanin atau gigi taring, sedangkan tear atau robekan disebabkan oleh goyangan kepala anjing. Analisis odontologi gigitan anjing didasarkan pada yang pertama yaitu jarak kanin atau gigi taring, yang mana setiap rahang memiliki sepasang taring memanjang yang saling mengunci saat rahang ditutup. Yang kedua yaitu dental formula, di mana setiap anjing mungkin memiliki ciri gigi yang khas seperti gigi yang hilang atau patah, gigi tambahan atau tidak normal, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu perbandingan 3 dimensi lengkung gigi, yang mana perbandingan antara gips gigi dan luka kulit sangat penting untuk mempertimbangkan lekukan permukaan kulit. Mikrobioma mulut anjing sangat berbeda dari manusia, sehingga hal ini juga dianggap menjadi faktor etiologi dalam infeksi pada manusia seperti bakteremia, endokarditis, dan meningitis, dan dapat menyebabkan sepsis. Selanjutnya saya akan membahas tentang luka pada tubuh korban yang mirip dengan bite mark. Distorsi bekas gigitan akan berdampak pada akurasi dan keandalan interpretasi bekas gigitan. Oleh karenanya, sebelum dilakukan identifikasi, temuan tersebut sering dikenali sebagai luka pada tubuh yang mirip dengan bekas gigitan. Adapun faktor risiko timbulnya distorsi pada luka bekas gigitan seperti ragangan kulit, peradangan, dan pendarahan, yang mana hal inilah yang mengubah media gigitan pada saat dan setelah gigitan. Selain itu, potensi derajat distorsi bekas gigitan pada kulit manusia dipengaruhi oleh perubahan posisi, usia, dan berat badan. Yang pertama yaitu kelompok usia yang lebih tua menunjukkan derajat distorsi lebih besar akibat kerutan kulit. Yang kedua yaitu subjek dengan kategori berat badan berlebih atau obes memiliki tendensi mengalami derajat distorsi lebih besar. Dan yang ketiga yaitu perbandingan distorsi antara pria dan wanita menunjukkan bahwa pria memiliki lebih banyak distorsi pada 2 dari 3 posisi yang berubah. Saya Jennifer Luisa, NIM 018. Berdasarkan ABFO, terdapat beberapa poin yang harus dipenuhi. Pertama, riwayat perawatan gigi, kemudian foto ekstraoral, foto intraoral, foto yang menunjukkan pembukaan mulut maksimal, serta foto bahan gigitan uji. Foto sinar UV bisa untuk melihat kerusakan jaringan lebih dalam, dan penentuan golongan darah bisa melalui air liur. Selanjutnya, dinamika penggigitan, pengukuran pembukaan maksimal, abnormalitas pembukaan atau penutupan rahang, dan bekas luka pada wajah, rambut wajah, serta bukti operasi. Kemudian pengambilan swab saliva, pemeriksaan lidah, pencatatan status periodontal, dan persiapan grafik gigi bila memungkinkan. Juga pencatatan 2 impresi dari setiap lengkung dan hubungan oklusal, dan membuat sampel gigitan dari bahan yang sesuai untuk mensimulasikan jenis gigitan. Terakhir, cetakan studi menggunakan batu tipe 2 dan cetakan tambahan dibuat dengan menggandakan cetakan induk dengan karet silikon, plastik, dan buku. Nama saya Bella Trisa, NIM 152. Untuk kasus pertama, pada tahun 2019, seorang anak perempuan berusia 1 tahun mengalami serangan gigitan berulang kali. Kasus ini terjadi di tempat penitipan anak Sunrise Preschool di Arizona. Pelakunya adalah anak laki-laki berusia 2 tahun yang juga sedang dititipkan di sana. Korban sempat berteriak setelah mendapatkan gigitan pertama, namun tidak ada pengasuh yang menyadarinya. Kelalaian para pengasuh di tempat penitipan anak tersebut membuat serangan gigitan semakin parah dan terjadi berulang. Ditemukan sekitar 8 bite marks pada punggung korban. Nama saya Fiorelli Angelina dengan 3 digit NIM terakhir 084. Jadi untuk kesimpulannya, kedokteran gigi forensik merupakan suatu bagian dari ilmu kedokteran yang memanfaatkan gigi-gigi untuk mengetahui identitas seseorang dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hukum. Gigi merupakan struktur terkuat dalam tubuh manusia, terlindungi dengan sangat baik, serta memiliki variasi bentuk yang berbeda-beda pada setiap manusia, sehingga sangat berperan penting dalam proses identifikasi tubuh manusia. Bite mark atau bekas gigitan adalah tanda yang dihasilkan oleh gigi itu sendiri atau kombinasi dengan bagian mulut lainnya dan bersifat spesifik serta tidak dapat ditiru, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi penjahat yang terlibat dalam suatu kejahatan. Bekas gigitan dapat ditemukan pada hampir seluruh bagian tubuh serta dapat terjadi pada semua orang tanpa memandang gender serta umur. Jenis kasusnya itu seperti serangan seksual pada wanita, perkelahian pada pria, kemudian korban kekerasan pada anak-anak, serta juga dapat ditemukan pada kasus akibat gigitan hewan, di mana di sini dapat dibedakan dengan cara mengidentifikasi pola luka serta mikrobioma dari hewan penggigit tersebut.
Analisis bekas gigitan dapat dilakukan dengan cara yang pertama menganalisis dari pola bekas gigitan, kemudian mengumpulkan barang bukti DNA melalui swab saliva, kemudian fotografi, dan yang terakhir adalah menggunakan cahaya UV apabila dibutuhkan. Identifikasi didasarkan pada ciri-ciri individu dan karakteristik gigi maupun rahang. Hal-hal tersebut digunakan untuk mencocokkan bekas gigitan dengan orang yang dicurigai. Demikian untuk presentasi student project kami. Sekian dan terima kasih.